Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita bertemu lagi pada pertemuan 13, yaitu menceritakan kembali fabel. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikatornya memahami isi cerita fabel, menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Tujuan pembelajaran memahami isi cerita fabel dan menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Mari kita simak cerita berikut. Buka halaman 205. Semua istimewa. Ulu seekor katak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap, dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air hujan mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil yang sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara pada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu,
apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu, burung? Apakah kau bisa menanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, langkah selanjutnya sebelum kalian menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri, langkah selanjutnya adalah yang pertama, menentukan tokoh dan watak tokoh. Bagaimana watak tokoh dalam fabel di atas? Silakan kalian lengkapi tabel yang tertera pada slide berikut. Lalu jawab pertanyaan yang A dan B. Setelah itu, masuk ke tahap yang kedua, yaitu menentukan rangkaian peristiwa. Kalian bisa salin tabel yang tertera pada slide, kemudian kalian lengkapi dengan bahasamu sendiri. Jawab bagian A, B, C, dan D. Kerjakan soal-soal berikut pada buku catatanmu. Lalu, unggah hasil pekerjaanmu pada Google Classroom. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan menuju ke WA grup pembelajaran agar dapat didiskusikan bersama dengan teman-temanmu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, pakai masker bila bepergian, makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan jangan lupa selalu bahagia. Sampai jumpa kembali.